Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena pada sore hari ini kita kembali berkumpul meskipun secara virtual di dalam pemahaman Alkitab mingguan pada hari ini Selasa 1 Februari 2022. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur karena kita tahu dan kita mengimani bahwa itu semua hanya karena perkenanan Tuhan sehingga kita boleh berkumpul pada sore hari ini. Seperti tema kita pada hari ini, hanya Tuhan saja, yang akan dibawakan oleh Bapak Junianto. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam PA kita pada sore hari ini, mari saya mengajak kita semua, kita menenangkan hati, kita menenangkan pikiran kita mau membawa diri kita ke hadirat Tuhan dan minta tuntunan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur karena kami tahu bahwa Tuhanlah Allah dan Tuhanlah penyelenggara kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, meskipun kami terbatas karena pandemi dan meskipun kami masih mengikuti PA secara virtual, tetapi kami mohon biarlah Bapa, pemahaman Alkitab hari ini dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu saja yang boleh menggerakkan hati kami dan memberikan kami pemahaman tentang apa yang akan kami belajar bersama-sama pada PA hari ini. Kami juga berdoa biarlah Roh Kudus-Mu saja yang memampukan pembicara pada hari ini untuk boleh membawa kami memahami tema yang diangkat pada sore hari ini. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati, sehingga pada akhirnya kami tidak hanya sekedar mendengarkan dan kami tidak hanya sekedar memahami, tetapi kami juga dimampukan oleh gerakan Roh-Mu di dalam diri kami untuk juga mengimplementasikan itu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita umumnya menemui dua situasi, di mana situasi itu mungkin akan terasa mudah bagi kita untuk kita lewati, atau situasi di mana kita merasa terlampau sulit dan terlampau berat bagi kita untuk kita bisa melewati itu. Misalnya saja pandemi COVID-19 yang sudah mewarnai kehidupan kita selama hampir 2 tahun ini. Di mana ketika kita merasa sudah akan berakhir, ada saja varian-varian baru yang kemudian semakin ganas dan semakin mengancam kehidupan kita. Atau mungkin ketika kita menemui keadaan dan situasi yang sulit karena keadaan ekonomi keluarga, atau kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga dan dalam lingkungan kehidupan pergaulan, lingkungan pekerjaan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, namun di dalam keadaan itu bagaimanakah kita melihat dan menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Hari ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan tema hanya Tuhan saja untuk melihat bahwa di dalam keadaan apapun dan di dalam keadaan sulit apapun, kita seharusnya menempatkan Tuhan sebagai tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari pemazmur dengan membaca Mazmur 71 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam pengantar PA yang akan dibawakan oleh Bapak Junianto, mari kita siapkan hati kita dan mari kita sama-sama memuji Tuhan. Hanya dekat Allah saja untuk mengantar kita masuk ke dalam bahan PA kita.
Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Junianto di dalam PA Mingguan GKI Salatiga. Semoga damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tema kita pada sore hari ini adalah hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Bacaan diambil dari Mazmur pasal 71 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-sekali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang kejam dan lalim. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk yang terbatas. Memang kita dalam kenyataan punya kekuatan, ya, baik secara fisik, secara finansial, secara intelektual, mungkin juga punya kekuasaan. Tetapi itu semua bukanlah segala-galanya. Pada saatnya nanti bahwa manusia pasti akan menghadap kepada Tuhan. Apa yang kita miliki bisa saja hilang, habis. Dan pada saatnya nanti manusia dalam kondisi yang lemah, dia akan berharap hanya Tuhanlah yang menjadi tempat perlindungan. Nah, melalui PA kita pada sore hari ini kita diajak untuk belajar dari pemazmur. Bagaimana pemazmur menempatkan diri pada perlindungan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita diawali oleh pemazmur sebagai ungkapan iman, ya. Jadi, kepadamu Tuhan aku berlindung. Ini satu teladan yang bagus buat kita. Jadi pemazmur ini merasa bahwa hanya Tuhanlah yang mampu melindungi dia, ya, kepada Tuhanlah. Dan pemazmur minta tolongnya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan. Kita tahu pemazmur pada saat itu kuasa punya, ya, kekuatan punya, tetapi di dalam pengalaman hidupnya setiap hari dia mau berlindung kepada Tuhan. Dia meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup melindunginya. Ketika pemazmur merasa takut akan ancaman orang-orang yang lalim, orang fasik, itu orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang jahat seperti ini tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa orang. Nah, menghadapi kondisi seperti ini, pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mau menjadi gunung batu perlindungan. Artinya apa? Perlindungan yang kokoh. Perlindungan yang kokoh. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi orang-orang yang tidak segan-segan untuk menjatuhkan kita, apakah kita membalas dengan kekuatan kita, atau kita mencoba berlindung dari kekuasaan manusia, atau kita mencoba berlindung dari harta yang kita miliki, atau intelektual kita. Di sini pemazmur jelas dia sadar bahwa hanya Allah lah yang sanggup menjadi perlindungan sebagai gunung batu yang kokoh, melindungi dia dari serangan musuh. Dan pemazmur juga mengungkapkan imannya bahwa bukan hanya pada masa tuanya saja, ya. Ini judul di Lembaga Alkitab Indonesia ini memberi judul perlindungan pada masa tua. Pemazmur meyakini bahwa sejak masa muda itu perlindungan Allah itu sudah dia rasakan, ya, katakan di sini. Bahkan sejak dalam kandungan ibunya Allah itu sudah menolong. Ini pengalaman iman pemazmur, bahwa sejak dalam kandungan hingga masa muda, masa tua, hanya Tuhan yang menolong dia. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, kita merasakan perlindungan Tuhan itu sejak kapan? Atau kita merasa bahwa perlindungan Tuhan itu
baru saja terjadi. Bagaimana kehidupan kita setiap hari kita jalani bersama dengan Tuhan. Apakah perlindungan Tuhan itu kita rasakan setiap hari? Ya, hari lepas hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam bacaan kita, ini perlindungan pada masa tua. Bagi kita tidak perlu harus menunggu masa tua. Pada saat kita lemah, tidak perlu. Kelemahan itu tidak harus tua. Bisa saja ketika kita masih muda, kita jatuh sakit, kita tidak bisa apa-apa lagi. Kita butuh perlindungan. Bisa saja ketika kita sehat, usaha kita gagal, kita jatuh, putus asa, kita patah semangat, tidak bisa apa-apa lagi. Bisa saja ketika kehidupan kita terpuruk, pada saat itulah, pada saat kita lemah, kita perlu meneladani pemazmur ini. Hanya Tuhan sajalah tempat kita berlindung. Hanya Tuhan sajalah. Jadi kita berlindung kepada Tuhan, tidak harus nunggu besok ketika kita tua. Mulailah dari sekarang kita berlindung kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah ya yang sanggup menjadi gunung batu yang kokoh, menjadi tempat perlindungan bagi kita. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pemazmur bahwa sejak masa muda, bahkan sejak dalam kandungan, dia meyakini Tuhan itu perlindunganku. Kita juga bersama-sama meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi perlindungan kita, baik pada masa kita sukses ya, pada masa kita sehat, kita berhasil, kita memiliki segalanya, maupun pada saat kita terpuruk, kita gagal, ketika kita sakit. Pemazmur merasakan bahwa ketika berlindung kepada Tuhan sajalah hidupnya menjadi tenang, karena tidak ada yang lain yang sanggup melindungi dia. Semoga pengantar PA pada sore hari ini dapat menolong kita untuk memahami dan meneguhkan iman kita selama ini ketika kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga melalui iman yang dikuatkan kita boleh menghadapi kehidupan sekarang ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara bisa berdiskusi dengan anggota keluarga masing-masing dalam pertanyaan panduan diskusi ya, yang ada di dalam warta jemaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa untuk perlindungan-Mu di dalam kehidupanku hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang senantiasa Kau curahkan bagi kami. Kami Engkau kuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami Kau lindungi pada masa kesesakan maupun pada masa sukacita. Kami senantiasa masih membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan untuk masa-masa kehidupan kami yang akan datang. Biarlah melalui perlindungan-Mu kami boleh memuliakan Engkau dan nama-Mu dipuji sepanjang masa.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.